Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar salah satu bagian paling menarik menurut saya sih dari buku legendaris The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Buku Babon itu ya. Iya, betul. Fokus kita kali ini di bab 13. Di situ Graham ngelakuin sesuatu yang kelihatannya simple tapi dampaknya dalam banget. Dia bandingin langsung 4 perusahaan yang sahamnya ada di bursa. Ya, sebuah metode analisis yang, meskipun contoh kasusnya dari tahun 70-an ya, tapi prinsipnya itu loh, masih relevan banget sampai sekarang. Ini bukan sekedar teori, tapi ya studi kasus nyata lah, gimana pasar itu menilai sebuah perusahaan. Nah, ini dia. Dan ini langsung nyambung ke pertanyaan yang mungkin sering Anda, pendengar, pikirkan. Kenapa sih saham perusahaan yang lagi naik daun banget, yang semua orang ngomongin, justru kadang malah jadi investasi yang risikonya gede? Sementara yang lain, Sementara perusahaan lain yang mungkin kelihatannya biasa-biasa aja gitu, malah lebih aman. Nah, mari kita coba telusuri logikanya Graham di bab 13 ini. tepat. Jadi, tujuan kita ya mau membedah cara berpikirnya Graham pas dia lihat data aktual. Gimana dia nyambungin kinerja bisnis, terus ekspektasi pasar yang kelihatan di harga saham, dan nah ini yang paling penting, konsep margin of safety atau margin keamanan. Margin keamanan ya. Iya, kita akan lihat nanti bedanya, beda tipis tapi krusial, antara sekedar perusahaan bagus sama investasi bagus. Oke deh, mari kita mulai, kita putar waktu sedikit ya. Balik ke akhir 1971 pas Graham nulis analisisnya buat bab 13. Dia pilih 4 perusahaan nih, Iltra Corp, Emhart Corp, Emerson Electric Co, sama Emery Air Freight Corp. Apa sih yang bikin perbandingan ini jadi mencerahkan gitu? Yang paling kelihatan beda, dan ini inti banget dari temuannya Graham, itu ya soal betapa bedanya cara pasar menilai keempat perusahaan ini. Beda banget. Oh ya, di mana bedanya? Kelihatan jelas di rasio harga terhadap pendapatan, atau PE ratio, price earnings. PE ini kan gampangnya nunjukin berapa rupiah pasar mau bayar buat setiap Rp1 laba perusahaan. Nah, yang menarik, perbedaan valuasi ini gede banget loh. Padahal, secara bisnis, secara operasional, atau kondisi keuangan, ada beberapa kemiripan loh di antara mereka. Jadi pasar ngasih nilai mereka jomplang banget gitu, padahal bisnisnya nggak sejauh itu bedanya. Gimana tuh detail angkanya? Persis. Contoh nih, Eltra sama Emhart. Mereka dihargai pasar, ya cukup wajar lah waktu itu. PI-nya masing-masing sekitar 9,7 kali sama 12 kali. Oke. Angka segitu kan nggak heboh-heboh amat ya. Malah sedikit di bawah rata-rata pasar waktu itu, di mana indeks DJIA itu loh, indeks saham industri besar di US, PE-nya sekitar 15,5 kali. Jadi, ya bisa dibilang, pasar ngelihat Eltra sama Emhart, ini perusahaan solid, tapi ya biasa aja. Cukup masuk akal sih kedengarannya. Nah, terus gimana dengan dua yang lain? Di sini nih kontrasnya muncul kan? Nah, betul banget. Emerson Electric sama terutama Emery Air Freight, ini ceritanya beda jauh. Emerson aja PE-nya udah 33 kali. Itu kan udah lebih dari 2 kali lipat rata-rata pasar. 33. Udah lumayan tinggi ya? Lumayan. Tapi yang benar-benar ekstrim itu Emery Air Freight. PE-nya sampai 45 kali. Wow, 45. Iya, 45 kali. Graham sendiri nyebut angka 45 ini luar biasa tinggi. Coba bayangin deh, pasar mau bayar Rp45 buat setiap Rp1 laba yang dihasilkan Emery. Hebat gitu secara fundamental. Nah, sumber bedanya itu ternyata utamanya bukan di kinerja saat itu, tapi lebih ke ekspektasi. Ekspektasi pertumbuhan laba di masa depan. Ah, ekspektasi ya. Iya, pasar itu optimis banget, banget malah sama prospeknya Emerson dan Emery. Terutama si Emery ini, yang beberapa tahun sebelumnya emang nunjukin pertumbuhan laba yang cepet banget di bisnis kargo udaranya. Jadi, pasar kayak udah ngebeli ceritanya gitu loh, narasi bahwa kedua perusahaan ini, apalagi Emery, bakal terus tumbuh ngebut di tahun-tahun berikutnya. Jadi harga sahamnya itu udah nyerminin masa depan yang cerah banget gitu, bukan kinerja masa lalu atau saat ini. Tepat, udah di price in istilahnya. Dan nah, disinilah Graham ngasih peringatan keras. Bahayanya di situ. Bahayanya gimana? Iya, bahaya kalau bayar PI setinggi itu, 33 kali buat Emerson, 45 kali buat Emery.
Itu artinya pasar udah bayar di muka buat skenario pertumbuhan masa depan yang katakanlah sempurna. Asumsinya itu nggak bakal ada masalah, nggak ada perlambatan, semua mulus kayak di jalan tol sesuai harapan paling optimis. Ini kan pertaruhan yang risikonya gede banget. Artinya nggak ada ruang buat error sama sekali ya. Kalau pertumbuhannya meleset dikit aja, dampaknya bisa parah. Benar sekali, nggak ada bantalan. Graham nunjukin gimana valuasi Emerson itu sebagian besar datang dari nilai tak berwujud, intangible value. Intangible value. Iya, nilai yang di atas aset fisik atau keuangan di neraca. Nilai ini ya basisnya reputasi, merek, dan terutama ya itu tadi, harapan pertumbuhan ke depan. Nilai tak berwujudnya ini miliaran dolar loh waktu itu. Kalau buat Emery, Graham lebih terus terang lagi dia bilang, ada antusiasme berlebih dari pasar. Intinya sih, harga saham udah jauh ninggalin kenyataan bisnis saat itu. Cuma didorong sama harapan doang. Kontrasnya jadi makin jelas ya kalau kita pakai kacamata kriteria investor defensif ala Graham sendiri. Kan dia punya tuh kriteria buat ngelindungin investor dari risiko yang nggak perlu. Gimana nasib 4 perusahaan ini kalau diukur pakai standar itu? Nah, pengujian pakai kriteria defensif Graham ini makin ngenegesin analisisnya. Kriteria Graham kan lumayan ketat tuh. Iya, apa aja tuh? Ukuran perusahaan mesti cukup gede, kondisi keuangan kuat, terus punya riwayat dividen panjang, minimal 20 tahun nggak putus. Terus, nggak pernah rugi dalam 10 tahun terakhir. Dan yang paling penting nih, batasan harga. PE nggak boleh lebih dari 15 kali, terus rasio harga banding nilai buku, PB ratio, nggak boleh lebih dari 1,5 kali. PB ratio ya, harga dibanding nilai aset bersih per saham. Betul. PB ini ngukur perbandingan harga saham sama nilai aset bersih perusahaan per sahamnya. Jadi kalau PB rendah, Berarti kita bayar harga yang dekat sama nilai aset realnya gitu. tepat. Jadi ada pegangannya lah ke aset nyata. Nah hasilnya gimana pas diuji? Ternyata cuma Eltra sama Emhart yang lolos semua kriteria itu. Terutama ya batasan harga PE sama PB. Cuma 2 itu aja. Cuma 2 itu. Saham mereka diperdagangin di harga yang dekat sama nilai aset berwujudnya, nilai bukunya. Nah, inilah yang Graham sebut sebagai margin keamanan atau margin of safety yang cukup tebal. Margin of safety. Ya, selisih antara perkiraan nilai wajar perusahaan sama harga pasarnya. Fungsinya ya kayak bantalan gitu. Kalau ada apa-apa yang nggak terduga atau analisis kita meleset dikit. Mereka punya bantalan karena harganya nggak jauh dari nilai aset realnya. Oke. Terus gimana nasib Emerson sama Emery? Nah, mereka gagal total di kriteria harga. Harga saham Emerson itu sekitar 4 kali lipat nilai bukunya, PB 4X. Sementara Emery lebih parah lagi, sampai 13 kali lipat nilai bukunya, PB 13X. 13 kali? Iya. Artinya apa? Artinya sebagian besar harga saham mereka itu nggak didukung aset fisik atau keuangan nyata di neraca. Tapi didukung sama apa? Sama harapan pertumbuhan di masa depan. Harapan yang, ya kita tahulah, bisa rapuh banget. Margin keamanannya tipis banget, atau bahkan bisa dibilang nggak ada sama sekali di harga segitu. Anda bayar mahal banget cuma buat sebuah cerita indah, bukan buat aset yang kokoh. Jadi pelajaran kunci pertama dari bab 13 ini tajam banget ya. Harga yang kita bayar itu bisa memakan semua potensi untung di masa depan, bahkan dari perusahaan yang bisnisnya kelihatan hebat. Margin keamanan, selisih antara nilai dan harga, itu bukan cuma bonus, tapi syarat mutlak buat ngelindungin diri. Apalagi pas pasar lagi euforia soal pertumbuhan. Persis. Buat investor defensif kayak Graham, situasi macam Emerson dan Emery di harga segitu, ya lampu merah besar. Titik. Nggak peduli seberapa keren cerita pertumbuhannya. Harga itu komponen kritis dari investasi. Bukan cuma kualitas perusahaannya aja. Dan ternyata pelajaran dari tahun 71 ini nggak lekang waktu ya. Puluhan tahun kemudian, di era yang mungkin lebih kita kenal, pelajaran yang mirip banget muncul lagi dengan jelas. Coba kita lompat sekarang ke akhir 1999, pas lagi puncak-puncaknya gelembung.com. Ya, Jason Zweig. Dia yang ngasih komentar di edisi terbaru di Intelligent Investor, dia bikin perbandingan modern yang inspirasinya langsung dari analisis Graham di bab 13 itu. Zweig pengen lihat, ini prinsip yang sama masih berlaku nggak sih di tengah hiruk-pikuk teknologi waktu itu? Suasananya kan penuh optimisme, bahkan mungkin agak gila ya soal masa depan internet. Siapa aja nih pemainnya di perbandingan modern ala Zweig ini? Zweig milih 3 perusahaan. Pertama, nah ini menarik, Emerson Electric lagi.
Ternyata perusahaan ini masih ada dan relevan puluhan tahun kemudian. Wah, hebat juga ya. Iya. Kedua, EMC Corp. Ini salah satu bintang paling terang di langit teknologi waktu itu. Bisnisnya di penyimpanan data. Ketiga, Expeditors International of Washington. Perusahaan logistik global. Nah, ini perannya mirip kayak Emre Air Freight di perbandingannya Graham dulu. Emerson masih bertahan ya? Gimana tuh kondisinya pas akhir 1999 di puncak bubble? Emerson di akhir 1999 itu masih jadi perusahaan industri yang solid. Udah mapan lah. Kinerjanya konsisten, rekam jejak pertumbuhan dividennya bagus. Valuasinya waktu itu, ya cukup masuk akal. PE-nya sekitar 18 kali. 18 kali. Iya, meskipun sedikit di atas batas 15x-nya Graham buat investor defensif, tapi angka segitu masih lumayan wajar lah dibanding banyak saham teknologi waktu itu. Masih ada nuansa Graham-nya gitu. Oke, terus EMC Corp. Nah, ini kan salah satu poster child-nya era.com ya, simbol optimisme teknologi penyimpanan data yang meledak. Gimana valuasinya nyerminin euforia itu? Anda benar banget. EMC itu kesayangan Wall Street pokoknya. Dan valuasinya, wah, benar-benar nyerminin euforia itu. Bahkan lebih parah dari kasus Embryo tahun 1971. Coba tebak PE EMC di akhir 1999 berapa? Waduh, berapa tuh? Di atas 50? Jauh, sampai 103 kali. Ah, 103 kali? Gila. Itu bikin PE Emery yang 45 tadi jadi kelihatan konservatif ya. Ekspektasi macam apa itu yang udah nempel di harga saham segitu? Ekspektasi kesempurnaan absolut, bahkan mungkin lebih. Pertumbuhan EMC emang fantastis sih waktu itu, didorong ledakan permintaan storage data gara-gara internet kan. CEO-nya aja pede banget bilang pendapatan bakal meroket dari $5 miliar jadi $50 miliar cuma dalam beberapa tahun. Wow, target yang ambisius banget. Banget. Nah, pertanyaan yang sama kayak yang Graham tanya buat M. Murray jadi relevan lagi. Apa harga setinggi langit itu bisa dibenarkan? Bahkan dengan pertumbuhan secepat kilat. Seberapa besar risikonya kalau pertumbuhan itu meleset dikit aja dari ramalan super optimis itu? Iya. Lalu gimana sama Expeditors International? Si pembanding di bidang logistik tadi. Expeditors ini juga perusahaan bagus. Pertumbuhannya juga pesat di logistik global. Tapi, ya nggak seheboh EMC. PE-nya waktu itu sekitar 24 kali. 24, tinggi juga tapi jauh di bawah EMC ya. Jauh, tinggi, tapi masih lebih membumilah dibanding 103 kali punya EMG. Nah, yang lebih penting lagi, fundamental Expeditors itu kuat banget. Neracanya bersih, nggak punya utang jangka panjang, modal kerjanya terus tumbuh, terus dia ngasilin return on capital yang bagus. Return on capital oke. Return on capital. Itu nunjukin seberapa efektif perusahaan ngasilin laba dari modal yang ditanam di bisnisnya. Jadi secara bisnis, Expeditors ini sehat banget. Nah, di titik ini nih peringatan Graham yang dikutip sama Zweig rasanya nusuk banget ya, apalagi buat kasus EMC. Membayar mahal untuk masa depan yang diantisipasi. Kalaupun masa depan itu beneran terjadi, mungkin nggak ngasilin untung yang memuaskan. Kalau gagal terwujud, investor bisa rugi parah. Ini kayak ditulis khusus buat orang yang beli EMC di harga puncaknya itu. Pas banget. Sangat-sangat pas. Dan sejarah ya seperti sering terjadi, ngebuktiin kebenaran peringatan Graham, pas gelembung.com pecah di awal 2000-an, saham EMC anjlok parah banget. Anjlok ya? Banget. Investor yang beli dekat puncak, ya rugi besar. Sementara itu, Expeditors International, yang valuasinya jauh lebih masuk akal meskipun sama-sama perusahaan bertumbuh, malah ngasih hasil yang jauh lebih bagus buat investor yang beli di periode yang sama dan sabar nahan. Pelajaran yang sama keulang lagi. Harga yang Anda bayar itu penentu utama hasil investasi Anda. Luar biasa ya, gimana prinsip yang sama berlaku konsisten banget melintasi era yang beda-beda. Dari industri manufaktur tahun 70-an sampai teknologi akhir 90-an. Oke deh, setelah kita bedah perbandingan klasik Graham di bab 13 sama gema modernnya dari Zweig, apa nih intisari paling penting yang bisa Anda, pendengar kami, bawa pulang dari ulasan kali ini? Ada beberapa pelajaran fundamental yang, menurut saya, krusial banget di sini. Pertama, dan ini mungkin yang paling utama, valuasi itu raja. Titik. Perusahaan bisa aja hebat banget bisnisnya, pemimpin pasar, inovatif. Tapi itu nggak otomatis bikin dia jadi investasi hebat kalau harganya kemahalan. Harganya ya, kunci. Harganya.
Beda nasib investor di Eltra Emhart dibanding Emerson Emery dulu, terus Expenditors dibanding EMC di era.com, itu nunjukin ini jelas banget. Harga bisa ngancurin potensi untung dari bisnis terbaik sekalipun. Jadi jangan cuma jatuh cinta sama perusahaannya, tapi cek juga label harganya dengan kritis banget ya. Tepat sekali, pelajaran kedua. Awas bahaya bayar buat kesempurnaan. Pertumbuhan cepat itu emang menarik banget. Tapi, semakin tinggi ekspektasi pertumbuhan yang udah nempel di harga saham, biasanya kelihatan dari PI yang tinggi banget, ya semakin gede juga risiko ruginya kalau ekspektasi itu meleset, sekecil apapun melesetnya. Risiko ikut naik ya? Ikut naik. Pelajaran dari Emery Air Freight, PE 45X, sama EMC Corp, PE 103X itu contoh sempurna. Anda itu pada dasarnya bayar buat masa depan yang sempurna tanpa cacat. Makin tinggi PI, makin kecil margin buat salah atau melambat. Pasar bakal ngehukum ekspektasi yang nggak terpenuhi dengan kejam banget. Semakin tinggi harapan dipasang, semakin sakit jatuhnya kalau nggak kecapai. Masuk akal banget. Betul. Pelajaran ketiga, coba lihat di luar sensasi dan popularitas. Kadang-kadang, investasi terbaik itu malah datang dari perusahaan yang solid, tapi mungkin kelihatannya ngebosenin, kurang glamor, atau lagi nggak jadi omongan. Yang under the radar gitu ya. Iya, yang gitu. Perusahaan kayak Eltra, Emhart, atau Expeditors di contoh kita tadi mungkin nggak semenarik Emerson, Emery, atau EMC pada masanya. Tapi kalau dibeli pas valuasinya wajar, mereka bisa nawarin hasil yang lebih baik dengan resiko yang jauh lebih bisa dikelola. Jadi, jangan abaikan perusahaan bagus cuma karena dia lagi nggak populer. Ini pengingat penting nih, biar nggak cuma ikut-ikutan arus atau tren pasar aja. Tepat. Dan pelajaran keempat, kerangka kerja Graham. Terutama metode perbandingan di bab 13 itu masih relevan dan berguna banget. Bandingin perusahaan langsung, cek data kuantitatif kayak PE, PB, kekuatan finansial, riwayat dividen, ini semua alat bantu mikir yang kuat. Alat bantu ya. Alat bantu biar kita bisa nilai resiko lebih objektif, dan yang paling penting, nyari margin keamanan itu tadi. Itu pertahanan terbaik kita ngelawan euforia pasar yang suka nular dan keputusan investasi yang didorong emosi. Jadi kesimpulan dari penjelajahan kita di bab 13 di Intelligent Investor kali ini, pendekatan Graham yang bandingin perusahaan secara berdampingan itu ngajarin kita buat selalu skeptis sama harga saham yang udah terbang tinggi, bahkan buat perusahaan yang kelihatannya paling menjanjikan sekalipun. Kuncinya ya disiplin nyari margin keamanan, selisih yang ngelindungin kita antara nilai intrinsik yang kita perkirakan sama harga pasar yang ditawarin. Analisis fundamental yang cermat sama perbandingan langsung kayak yang dicontohin Graham, itu jadi jangkar rasionalitas kita lah, di tengah badai pasar yang seringkali irasional. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh pikirin ini. Pas Anda lihat perusahaan-perusahaan yang populer banget hari ini, yang tumbuhnya cepet banget, yang diomongin semua orang di berita, di sosmed, yang harga sahamnya kayaknya nggak bisa berhenti naik, coba tanya ke diri sendiri. Seberapa besar sih premi kesempurnaan yang udah dimasukin pasar ke harga sahamnya itu? Pertanyaan bagus. Berapa banyak pertumbuhan masa depan yang belum tentu kejadian loh, yang udah Anda bayar di muka dengan harga sekarang? Dan yang paling penting, coba renungkan, apa yang bakal terjadi sama investasi Anda kalau masa depan ternyata, nggak sesempurna yang diharapkan semua orang? Di mana letak margin keamanan Anda? Pertanyaan-pertanyaan krusial itu untuk direnungkan sebelum kita ikut ke bawah euforia ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.